Masih ingat watak Utsman bin Affan? Ini pemikir, rapi, teliti, hasratnya sempurna, lakukan semuanya dengan benar. Ada yang seperti itu, Bu? Dia selalu berharap melakukan dengan perfect. Kalau ekstrim baru namanya perfeksionis. Ya, ada Bu yang kayak gini, Bu? Coba buka dompetnya semua. Siapa yang rapi 10.000 sama 10.000, 5.000 sama 5.000, 2.000 sama 2.000? Kepala pahlawan hadap kanan-kanan semua mana? Sudahlah, itu cocok lah, sudahlah. Itu jelas watak Utsman bin Affan. Ya, nggak bakal ketuker watak Utsman bin Affan untuk mencari pensil dan pensil alis, nggak bakal ketuker. Watak lain bisa, aduh, cari pulpen nggak ada. Tapi penting banget nih, nomor HP kan, pensil alis, pensil alis, pensil alis. Watak lain bisa begitu. Ada pengakuan. Ya, tapi subhanallah, watak Utsman nggak bakal begitu. Karena tertata rapi. Utsman bin Affan itu sahabat Rasulullah yang rapi, ya, rapi, pemalu. Semua bajunya bagus. Makanya Utsman lah nanti yang mengatur mushaf dengan telaten. Ya kan? Ibu-ibu yang watak Utsman, rasakan gitu? Nggak mau kan ibu nyerahin kerjaan sama orang lain? Selalu ingin ibu sendiri? Iya. Bahkan nginep di hotel aja, mau pulang aja bebenah. Kata anaknya yang bukan watak Utsman, udahlah Bu, kan kita mau check out, nggak enak dilihat. Siapa mau lihat? Kata room boy-nya, emang itu tugas saya Bu. Dia juga nggak tahu siapa yang tinggal di sini tadi malam. Tapi memang itulah watak, tuntunan karena udah tetesannya begitu. Ya, ada yang mau surprise sendiri, mau sendiri. Karena memang nih di lobus paritalisnya watak Utsman memang sudah ada program Utsman bin Affan. Hati-hati, rapi, detail, sempurna. Dan ciri khasnya pemikir, semuanya dipikirin. Makanya setiap pindah kamar nggak bisa tidur 2 malam. Ya Bu, siapa begitu? Kecuali bawa spray sendiri. Kalau udah pilih satu tempat, misalnya pergi keluar kota, hotelnya sudah itu saja, sudah itu aja. Karena dia sudah yakin tempat itu bersih, tempat itu aman. Karena pemikir, apa-apa dipikirin. Ya, yang lain udah tidur dia mikir, bersih nggak sih laundrynya nih? Sampai laundry dipikirin. Ada yang pernah mati nggak ya di kamar ini? Masya Allah. Emang begitu, bukan dibuat-buat itu program. Justru kalau kita menolak makin kacau di kepala. Terima saja, langsung ketawa, subhanallah. Saya Utsman banget. Terima. Ini karunia, terima aja. Ya, terima saja. Ya, itu Utsman bin Affan begitu. Dulu pernah saya kasih contoh apa coba? Masih ingat ya Bu? Pencet pasta gigi dari bawah. Masih ingat? Yang lain mungkin bisa, tapi belajar. Saya punya anak tipe Utsman nomor 3 tuh Bu. Ngetesnya gampang. Waktu umur 3 tahun nih, ya, waktu sudah mulai bisa sikat gigi sendiri, kasih aja odol atu-atu. Ya. Watak Umar tengah semua dah tuh. Cekang. Pas anak yang watak Utsman, saya tidak ajarin Bu, dari bawah. Nggak diajarin. Kenapa? Sudah ada programnya. Lakukan dengan benar. Jadi saya langsung ketawa. Benar itu ada di kepala. Nggak usah diajarin. Watak Umar saya ajarin memang dari bawah ya Nak. Iya Bu. Cuman 1 hari itu, besok tengah lagi. Bukan lupa, bukan apa. Wataknya adalah cepat. Makanya kalau punya anak tipe yang begini nih, yang tipe Umar, bukan tipe Utsman, cari pasta gigi yang dipencet tengah balik lagi. Iya, kan banyak modifikasi pasta gigi kan, supaya ibunya yang watak Utsman nggak stres. Terus cari juga pasta gigi yang tutupnya nyambung sendiri. Jangan yang berpisah. Karena kasihan ibu yang wataknya Utsman, setiap mau mandi cari tutup odol dulu, betulin pasta gigi dulu, diletakkan dulu itu sabun adek kakak, bersihin dulu lantainya, baru mandi, dibuka lagi odolnya. Ih, lucu banget. Ya kan gitu. Ya. Untung terobosan-terobosan sekarang mengerti watak. Saya tempat anak saya yang saya udah tahu nih, oh ini watak Umar sama Ali. Cari semuanya tuh yang otomatis balik sendiri. Cuk, cuk, cuk. Yang tutupnya itu nempel, ya. Yang sabun cairnya itu bener-bener sampai paling bawah.
Kadang kalau ibunya Usman tambahin air. Siapa tuh? Bukan belajar loh. Ada juga watak belajar. Kalau saya belajar, ya. Tapi ada yang dari kecil tuh nggak tahu, nggak ada yang ngajarin, nggak pernah ikut John Robert Power segala. Kok dia tahu sabun habis dikasih air kocok-kocok. Bahkan ada anak yang memang wataknya Utsman bin Affan, sabun batang kecil aja ditempelin sama sabun baru. Iya nggak sih? Itu nggak pakai diajarin. Seneng nggak Bu kalau punya anak watak Utsman? Hampir semua guru, semua orang tua pengen banget anaknya watak yang ini nih. Kenapa? Kenapa kira-kira? Rapi, detail, teratur. Tetapi kalau terlalu ekstrim apa? Depresi. Kenapa? Karena merasa orang lain gak ada yang rapi serapi aku. Iya. Iya. Anak yang watak Utsman itu selalu punya target, Bu. Matematika target 10. Dapat 8 aja nangis. Datang watak yang satu lagi yang damai kan, kenapa kamu nangis? Aku cuma dapat 8. Ya Allah, aku 6 aja nggak nangis. Karena damai. Orang damai cepat bersyukur. Iyalah. Maka orang damai suka bingung lihat watak ini pemikir yang perfect. Bunda, kok dia 8 nangis? Ya, anak saya yang ketiga tuh dapat jelek nangis. Sementara yang keempat santai banget. Gak apa-apa lagi Mas Kakung, ada pekan ulangan kedua. Tapi kan ini dihitung nanti, dijumlahin, dibagi. Gak apa-apa, ada belas kasihan guru. Gitu watak. Jadi anak saya karena 5 Bu, semua watak ada. Makanya saya senang banget menikmati itu laboratorium itu. Dan selalu ingat tetesan ini, subhanallah, subhanallah. Bagaimana lagi saya mau membantah bahwa ini salah? Tidak, nggak mungkin. Tubuh kita ini kan Allah yang ciptakan. Program-program itu tentu dari tetesan-tetesan itu, gitu. Ya, hanya memang tidak cuma satu watak kita. Kita sudah kombina, tetapi ada dominasinya sekitar 70%. Tinggal digabung. Ali bin Abu Thalib bagaimana? Itu watak spontan, selalu gembira. Itulah, ya, sahabat Ali. Makanya yang cepat masuk Islam siapa? Ali. Masih kecil diajak Rasulullah masuk Islam, yuk aja deh, spontan. Ya, ibu ada yang begitu nggak? Kalau temennya ke Bali yuk, besok dia mikir, kenapa aku bilang yuk ya? Padahal udah janji sama yang lain, ya Allah. Ya itu watak spontan, itu tercermin dari tetesan Ali bin Abu Thalib gitu. Ya, tapi kan waktu Ali mungkin nggak seperti kita begini naifnya. Ya. Watak Ali itu watak gembira, senang, gembira, banyak temannya, ya, senang kumpul. Kalau perlu pergi rame-rame, ajak temannya semua, gitu. Cuman uniknya ini watak di dalam kehidupan aplikasi kita, pasangan hidup kita, kebalikannya, 70%, ya nggak? Watak Ali nanti ketemunya watak Utsman, Bu. Watak Abu Bakar ketemunya watak Umar bin Khattab. Siapa yang rasanya orang damai? Ibu merasa damai? Hah? Berarti ibu Umar dong. Iya kali katanya. Subhanallah. Siapa yang lebih banyak ngatur? Ibu atau suami? Umi lah. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih ya nak. Tapi bukan salah Umi nak, itu memang tetesan di kepalanya Umi, ada tetesan Umar bin Khattab nak. Lucunya kita sang istri yang watak Umar tentu biasanya dapat pasangannya 80% Abu Bakar yang damai, dan selalu jawabannya terserah Umi. Abi, nanti kan kita begini. Menurut Abi gimana? Nanyanya begini sih. Nah kata Abinya, terserah Umi. Abi jangan gitu dong, semua Umi. Kalau dalam hatinya, yes. Iya, karena tipe kita, tipe lead, ya, tipe pengatur, tipe pemimpin, nggak mau dipimpin.
Cuman karena kita santun, karena belajar konsep Islam, pelajaran itu di sini, depan sini. Pegang dulu jidatnya, Bu. Ada, Bu. Nah, yang di sini udah ada dari sononya. Yang di sini itulah yang kita masukkan pelajaran dalam kajian-kajian. Suami itu qawwamuna 'alan nisa. Makanya biar kata dia damai, tapi itulah nanti pahala tercatat. Hebat. Istri yang bentuknya Umar bisa taat pada suami bentuk Abu Bakar. Itu mengalir dia punya pahala. Walaupun sampai gini-gini juga sih. Lama deh. Untung di otak kita ada lagi tuntunan, segera baca istighfar kalau sadar. Astagfirullah, astagfirullah. Itulah keterkaitan antara program watak kita yang di sini plus dengan yang kita pelajari yang masuk di otak intelektual di frontalis. Itu yang namanya membentuk karakter, mengukir karakter. Watak ini, semua watak Allah yang kasih, kemudian kita ukir. Menjadi apa? Abu Bakar yang tawadu, Umar bin Khattab yang tawadu, ya, Utsman yang tawadu, Ali yang tawadu. Kan gitu. Itulah interaksi antara apa yang kita pelajari di mana saja pada saat ya, termasuk di Rumil ini, itu nanti masuknya di sini, Bu. Ya. Nanti dikaitkan sama di sini gitu. Katakanlah misalnya kita belajar tentang ya senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Itu kan hadisnya ya. Kita belajar masuk di sini. Kira-kira siapa yang lebih cepat tersenyum dari watak yang ada di sini? Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali? Yang mana? Ali. Berikutnya? Abu Bakar. Yang paling lama agak senyum siapa? Kenapa? Karena menurut Umar nggak ada waktu untuk senyum. Kerjakan cepat. Gitu. Tetapi seorang watak Umar sudah bisa senyum. Oh, itulah Umar tawadu. Ya. Kalau bahasa sekarang udah dipoles. Kan gitu. Ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu yang kita pelajari kan? Mana yang paling bersih wataknya? Dari watak ini mana yang paling bersih akan melakukan aplikasinya? Iya. Yang paling lama? Siapa yang kalau ambil baju di lemari yang di tengah ya, angkat dulu baru tarik? Ya? Itu watak Utsman bin Affan. Siapa yang tarik doang? Itu watak spontan. Kudung juga. Siapa yang pakai kudung nggak apa-apa deh biar nggak serika, yang penting warnanya cerah. Siapa yang harus diserika dulu? Sampai nggak boleh ada itu Utsman. Makanya watak Utsman bin Affan kalau belajar tentang kerapihan, kebersihan itu seneng banget, gue udah cocok banget sama otak gue. Tapi pada watak yang lain, katakanlah watak Ali dan Umar, bahkan Abu Bakar, dia mau belajar kerapihan itu mungkin walau alam bisawab, ya, pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang lebih berat. Karena semua watak akan juga setiap nanti konsep-konsep peraturan dalam Islam, ada yang menemukan mudah saya lakukan, ada yang agak sulit saya lakukan, ada yang entar-entar aja deh ya begitu.